Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ahya Rasidi, MPDI SPDI yang telah mempersilahkan kami mempresentasikan makalah kami hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berhadir dengan cara menonton video presentasi kami dari rumah. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Fitriani, dan teman saya, Heldawati, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Agama dan Kebudayaan. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama, agama dan kebudayaan. Pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta agama yang berarti tradisi, sedangkan kata lain untuk menyatakan religi dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Kata agama dalam bahasa Arab dan dalam Al-Quran disebut din yang diulang sebanyak 92 kali. Menurut asal-usul kata atau etimologinya, mengandung pengertian menguasai, ketaatan, dan balasan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, din diartikan sebagai sekumpulan keyakinan, hukum, dan norma yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga pengertian agama adalah tata aturan Tuhan yang berfungsi dan berperan mendorong, memberi rasa, membimbing, dan isi serta warna perilaku orang yang berakal dan mengembangkan potensi-potensi dasar yang dimiliki dan melaksanakan tugas-tugas hidupnya yang seimbang antara lahiriah dan batiniah dalam usahanya untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan bekal kebahagiaan hidup di akhirat. Selanjutnya, pembahasan kedua ada kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Menurut Konjaraningrat, budaya ialah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau kekal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan akal manusia. Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan atau adat, akhlak, kesenian, ilmu, dan lain-lain. Sedangkan ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan ahli antropologi melihat kebudayaan seperti tata hidup, way of life, dan kelakuan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah sesuatu yang berkembang secara kontinu, konvergen, dan konsentris. Jadi, kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, baku, atau mutlak. Kebudayaan berkembang seiring dengan perkembangan evolusi batin maupun fisik manusia secara kolektif. Jadi, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa manusia yang dilakukan dalam keseharian. Kebudayaan timbul karena adanya suatu kebiasaan dalam suatu tempat dan berkembang hingga kini. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai kedudukan dan hubungan agama dan kebudayaan akan dijelaskan oleh Heldawati. Sekian, Heldawati, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fitriani. Selanjutnya yaitu kedudukan agama dan budaya. Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat dekat di masyarakat, bahkan banyak yang salah mengartikan.
bahwa agama dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Dalam kaidah, sebenarnya agama dan kebudayaan mempunyai kedudukan masing-masing dan tidak dapat disatukan. Karena agamalah yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada kebudayaan. Namun, keduanya mempunyai hubungan yang erat dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap perubahan kehidupan, jika dilihat dari aspek agama dan kebudayaan, memiliki hubungan yang terkait satu sama lain selama masyarakat dapat menempatkan posisi agama dan posisi budaya dalam kehidupan. Kedudukan agama dalam kehidupan adalah sebagai pandangan hidup dan tujuan hidup. Artinya, manusia membutuhkan bimbingan dan petunjuk yang benar dan bernilai mutlak untuk meraih kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Dalam agama inilah dibentangkan konsep yang tegas dan jelas tentang apa sesungguhnya hidup dan apa kehidupan itu, dari mana dan kemana arah tujuannya. Agama dan budaya berjalan beriringan sehingga memiliki hubungan yang erat dalam dialektikanya. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa, dan kersanya yang diberikan oleh Tuhan. Selanjutnya, hubungan agama dan kebudayaan. Hubungan agama dan kebudayaan sebenarnya tidak pernah bertentangan karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati, tapi berkembang terus mengikuti perkembangan zaman. Demikian pula agama selalu bisa berkembang di berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. Kebudayaan menjadi perantara secara terus-menerus yang dipelihara oleh pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Sedangkan agama yang terdapat di masyarakat. Selanjutnya, contoh hubungan agama dan budaya. Di sini ada 3 contoh ya. Contoh yang pertama, ketika seseorang berpindah agama, cara berpikir dan cara hidupnya dapat berubah secara signifikan. Dapat dilihat, seseorang yang beragama Kristen pindah menjadi agama Islam, maka pandangan hidupnya akan berubah pula. Misal, cara pandang mereka dalam berpakaian. Ketika mereka beragama Kristen, cara berpakaian mereka kurang menutup aurat. Tetapi, ketika mereka telah beragama Islam, cara berpakaian mereka menutup aurat. Kemudian contoh yang kedua, ketika ibadah Hari Raya Idul Fitri, hari raya ini dalam praktiknya tidak lagi menjadi perayaan khas penganut agama Islam, tetapi sudah lebih merupakan tradisi bagi segenap masyarakat Indonesia. Saling maaf-memaafkan yang dulu tidak pernah terjadi di negeri-negeri Timur Tengah, tetapi masyarakat Indonesia justru dijadikan momentum untuk membangun kembali tali persaudaraan serta kesetiakawanan lintas etnoreligius. Kemudian contoh yang terakhir, budaya ngaben yang merupakan upacara kematian bagi umat Hindu Bali yang sampai sekarang masih terjaga kelestariannya. Ya, itulah contoh hubungan agama dan budaya. Sampai di sini penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.